Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari segala penyakit. Saat ini kita masih dalam pandemi, masa pandemi, jadi nggak bisa melakukan seminar seperti normal, tapi melalui webinar kali ini. Jadi kita akan mempersembahkan seminar tentang produk dari Veci, yaitu produk special inverter for special application, yaitu aplikasi untuk pompa angguk atau pumping unit dan juga HPU. Saya akan memperkenalkan diri saya, nama saya Dedi Santoso. Kebetulan saya fokus di masalah teknik untuk produk Veci ini. Jadi webinar saat ini kita bagi menjadi dua sesi, yaitu sesi materi yang akan saya bawakan saat ini. Kemudian setelah itu ada yang namanya seksi tanya jawab, dimana jika pada saat pemberian materi kita nggak bisa seperti seminar biasa itu langsung interrupt memberikan pertanyaan, tapi pertanyaan itu akan kita bahas pada sesi tanya jawab setelah materi ini selesai. Jadi kalau memang kita ada pertanyaan yang harus ditanyakan takut lupa, lebih baik mungkin kita catat untuk kemudian nanti ditanyakan pada saat sesi tanya jawab. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita saksikan tayangan berikut. Jadi Andalan Digital Teknologi atau ADT adalah perusahaan sebagai distributor produk Veci di Indonesia. Dan saat ini kita mempersembahkan webinar untuk produk yang seri AC100J. Ini adalah Special Inverter for Pumping Unit atau HPU. Bicara tentang pumping unit, saya yakin bahwa audiens di sini semua sudah memahami bagaimana dan cara kerja dari pumping unit itu sendiri. Jadi orang sebagian menyebut dengan nama pumping unit, ada juga yang menyebut dengan sebutan Sakerot pump atau jack pump, atau di Indonesia mungkin lebih populer dengan pompa angguk. Ada juga yang mirip seperti ini yang kita sebut hydraulic pumping unit. Jadi ini adalah merupakan alat untuk menyedot minyak yang ada di dalam bumi untuk dikeluarkan ke permukaan bumi. Apa saja bagian-bagian dari pompa angguk itu bisa kita lihat pada tayangan gambar berikut. Ada yang disebut dengan prime mover. Prime mover ini adalah motor induction, di mana KW-nya itu sendiri adalah antara 22 sampai 75 KW umumnya. Kemudian ada bagian part lainnya, dan ini menjadi penting juga yang disebut dengan counterweight. Jadi bagaimana kita mendesain counterweight ini sangat mempengaruhi keseimbangan beban dari mesin pompa angguk ini sendiri. Jadi sebenarnya pompa angguk ini sendiri adalah mesin model jadul ya, ada yang lainnya yang disebut dengan hydraulic pumping unit. Tapi saat ini masih banyak dipakai di lapangan dan masih banyak yang belum menggunakan inverter, sehingga efisiensi dan energy savingnya juga belum maksimum. Jadi kita harapkan dengan adanya special drive for special application khusus pumping unit ini bisa digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan juga energy saving yang akan kita dapatkan. Sebelum kita membahas apa saja yang ada di dalam inverter Veci special application ini, ada baiknya coba kita lihat sebenarnya problem yang ada di lapangan itu, juga kebutuhan di lapangan itu seperti apa. Mungkin ada 5 problem utama yang di lapangan ini. Ini adalah problem yang utama, mungkin ada problem khusus lainnya nanti bisa ditanyakan langsung. Yang pertama adalah harus start. Jadi di saat mesin pompa angguk ini harus berhenti, dan entah karena apa, mungkin maintenance atau harus dipindah atau memang di stop, maka pada saat start awal dia membutuhkan tenaga yang sangat besar. Nah, ini kita sebut dengan harus start yang tinggi. Itu menjadi problem di lapangan saat kita ingin menjalankan pumping unit ini. Bahkan seringkali dengan inverter itu tidak cukup kuat untuk menjalankan pumping unit ini pada saat dia mulai start dari berhenti tadi. Kemudian yang problem kedua adalah masalah kecepatan. Jadi kecepatan yang ada di pumping unit ini ditentukan dari bagaimana kita mendesain counterweight, kemudian bagaimana kondisi sumur di lapangan, juga momen inersia yang ada. Sehingga kalau kita lihat grafik di sini, ini sangat fluktuasi sekali. Jadi kecepatan yang ada itu sangat fluktuasi tergantung dari keadaan sumur dan juga momen inersia yang ada di mesin itu sendiri. Problem ketiga adalah masalah fluktuasi maksimum power, di mana kita lihat pada grafik ini
Jadi pada saat generating dan regenerating itu range powernya itu cukup tinggi. Padahal yang kita harapkan di pompa angguk ini kita memiliki range power yang kecil. Kenapa kita mengharapkan yang kecil? Karena range power yang sangat besar itu sangat kurang baik untuk lifetime dari mechanical itu sendiri. Jadi lebih cepat rusak, dan juga kalau kita range powernya terlalu besar itu akan berpengaruh terhadap genset atau power supply yang kita gunakan. Jika kita menggunakan banyak pompa angguk sementara dia posisi maksimumnya bersamaan, itu bisa membuat genset menjadi drop juga. Nah, permasalahan yang berikutnya adalah mechanical. Jadi kalau kita dengarkan pumping unit ini secara langsung, itu suaranya seperti lebih kasar dan lebih berisik ya. Itu kalau tidak menggunakan inverter, karena torsinya tidak dikontrol. Tapi dengan menggunakan inverter, saya mengalami sendiri di lapangan bahwa suara ini menjadi halus, dan ini akan berefek juga ke masalah mekanik. Jadi masalah mechanical ini menjadi problem di lapangan. Nah, problem berikutnya adalah masalah energy saving. Kalau kita menggunakan pompa angguk ini secara langsung dari PLN, tidak menggunakan inverter, maka energy consumption-nya menjadi tinggi seperti grafik yang ada di atas ini. Tapi yang kita harapkan adalah energy consumption-nya sangat rendah seperti di bawah ini. Di samping 5 problem yang tadi sudah dijelaskan, ada kebutuhan lain yang memang sangat diperlukan oleh customer di lapangan, yaitu yang pertama yang kita sebut dengan SPM. SPM ini adalah stroke per menit. Jadi kita ingin bisa men-set berapa stroke per menitnya. Sebagai contoh, kita lihat di grafik ini, kita ingin men-set misalnya ada 4 stroke per menit. Maka diharapkan kondisi apapun di sumur, kondisi apapun di lapangan, stroke time-nya tetap 4. Jadi tidak nanti kita set 4, setelah kita tinggal balik lagi, stroke per menitnya berubah. Nah, kebutuhan yang berikutnya adalah program panggilan atau resep. Jadi kondisi di lapangan sumur yang berbeda-beda mengharuskan kita untuk merubah parameter yang ada di inverter, entah itu akselerasi, speed, dan lain-lain. Sebagai contoh, misalnya kita ingin merubah up dan down stroke seperti ini speednya, kemudian suatu saat kita mau merubah menjadi seperti ini 60 dan 50. Nah, bagaimana kita bisa merubah parameter yang ada di inverter ini secara cepat, jadi tidak di set satu persatu. Itu menjadi kebutuhan juga di lapangan. Kebutuhan lainnya adalah mengenai energy saving, di mana pompa angguk ini kita ketahui ada posisi generate dan regenerate, dan di situ membutuhkan tenaga yang sangat besar sehingga konsumsi energinya pun besar. Seperti kita lihat di grafik ini yang warna merah ini. Jadi energi consumption yang ada di lapangan itu seperti yang warna merah ini. Tapi kita harapkan supaya fluktuasi bebannya tidak terlalu besar seperti gambar warna hijau ini, sehingga kita bisa mendapatkan saving energi yang maksimum. Itu yang kita harapkan bersama, sehingga performanya pun tetap maksimum. Mungkin itu kebutuhan yang kita harus penuhi. Kemudian yang terakhir adalah tentang kebutuhan yang menyangkut industri 4.0. Saat ini pompa angguk itu banyak diinstal dan dipasang di daerah-daerah terpencil. Otomatis kita susah untuk datang ke sana memonitor parameter ataupun memonitor secara langsung kondisi di sana. Tapi dengan industri 4.0 kita taruh sistem IoT, kita bisa lihat di komputer atau di handphone dari rumah ataupun dari lain tempat yang berjarak jauh. Jadi secara remote kita bisa monitor maupun kita data. Jadi data logging dan kita tarik parameter-parameter yang ada di lapangan. Atau bahkan kita bisa memonitor secara langsung baik kamera, karena ada IoT sistem kita juga yang menggunakan kamera sistem. Nah, VC sebagai perusahaan automation yang fokus terhadap drive solution mempersembahkan produk sebagai solusi terhadap pumping unit dan juga hydraulic pumping unit, di mana banyak fitur-fitur yang menjadi solusi terhadap permasalahan dan juga kebutuhan yang ada di lapangan seperti yang kita sudah sebutkan. Kebutuhan-kebutuhan yang ada di lapangan juga termasuk problem-problem yang ada di lapangan dimengerti oleh VC, kemudian direalisasikan dalam suatu produk yang kita sebut seri AC100J.
ini adalah merupakan inverter khusus untuk aplikasi pumping unit dan juga HPU, di mana di dalamnya sudah ada fitur-fitur yang digunakan sebagai solusi terhadap permasalahan tadi. Yang pertama kita sebut dengan nama intermittent power supply. Ada 4 fitur utama, yang keduanya kita sebut flexible control, nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Kemudian yang ketiga kita sebut dengan negative power blockage, dan terakhir adalah auto saving, energy saving, dan voltage lower. Ini adalah merupakan fitur-fitur yang bisa digunakan sehingga kita bisa mendapatkan performance yang maksimum dan efisiensi yang tinggi. Kita bahas yang pertama adalah flexible control. Kalau kita lihat grafik beban di samping ini adalah siklus untuk cara kerja pumping unit, di mana ada posisi generating, ada regenerating. Dan kita lihat grafik di sini, fluktuasi beban antara maksimum dan minimum kita harapkan sangat kecil, tapi ini tanpa menggunakan flexible control kita lihat gapnya cukup lumayan besar. Tapi yang kita harapkan adalah sekecil ini. Jadi dengan menerapkan fungsi flexible control itu bisa menekan power pada saat regenerating dan generating, sehingga meminimalisasikan fluktuasi power yang ada di mesin ini. Kemudian yang kedua permasalahannya adalah sebenarnya pompa angkuk ini bekerja sangat ringan, yaitu kalau tenaganya sendiri sebenarnya 30% dari tenaga yang dia butuhkan saat start awal. Jadi start awal ini memang membutuhkan tenaga yang sangat besar. Suatu saat memang pompa pumping unit ini kita harus stop, entah karena maintenance atau harus dipindah atau memang harus di stop. Cuma pada saat start ini seperti grafik ini, startnya sangat berat sekali. Cuma kalau dia sudah jalan menjadi ringan. Nah, VC memiliki solusi untuk permasalahan start ini sehingga tetap dia smooth, jalannya lebih smooth, tapi tenaganya itu tidak sangat besar. Jadi kalau kita lihat grafik ini, dia energinya menjadi efisien, performanya juga maksimum, suaranya pun lebih smooth. Keadaan sumur di lapangan itu tidak selalu sama, kadang berubah-ubah sehingga mengharuskan kita untuk merubah speed, bisa juga merubah akselerasi maupun deakselerasi, sehingga kita kadang harus merubah settingan yang ada di inverter. Tapi kalau merubah satu persatu maka itu memakan waktu dan nggak efisien. Kita membutuhkan salah satu fungsi supaya dengan hanya selector switch saja atau dengan tombol kita bisa secara cepat merubah parameter itu. Nah, VC menyediakan dengan 3 digital input 8 program yang siap untuk diisi, sehingga kita memiliki 8 resep ini. Nanti kita tinggal panggil. Misalnya untuk upstroke di posisi program 1 itu di set berapa, kemudian downstroke berapa, di program 2 berapa, sehingga suatu saat kita mau memanggil, kita tinggal pilih dengan selector switch. Sebagai contoh, kita misalnya pengen memanggil program nomor 4, di mana kita siapkan selector switch ini, kemudian kita posisikan ke posisi 4, maka dia akan menggunakan program yang ada di nomor 4. Tapi suatu saat kita harus ubah, kita nggak harus satu per satu. Misalnya kita harus coba ke posisi 8, kita pindah aja selector switch ke 8 sehingga akan dipakai settingan yang ada di sini. Jadi prosesnya sangat cepat dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Nah, di lapangan kita kadang membutuhkan yang namanya SPM. SPM ini adalah stroke per menit. Jadi kita ingin men-set berapa cidukan per menit itu by parameter, sehingga kita membutuhkan settingan dalam inverter ini untuk SPM tersebut, dan itu membutuhkan dynamic braking unit atau regenerating unit karena akan ada tegangan balik dari motor ke inverter dengan mengaktifkan fungsi ini. Dan kita harus menaruh sensor ini proximity dia untuk mengetahui satu siklusnya. Jadi setiap putaran dia akan on dan dia akan tahu setiap putaran ini. Ini digunakan sebagai closed loop untuk mengetahui apakah jumlah SPM-nya sudah tepat apa enggak. Sehingga apa yang kita set ini akan di-maintain oleh inverter selalu sama. Jadi misalnya kita set di sini adalah 2 stroke per menit, kemudian suatu saat kita ingin berubah menjadi 4 stroke per menit, maka dia akan
menjaga posisi 4 stroke per menit ini akan selalu sama sampai kapanpun juga. Walaupun kondisi sumurnya berbeda, loadnya berbeda, dan juga waktu yang berbeda. Yang berikutnya kita sebut dengan intermittent power supply, di mana kita lihat grafik ini pada saat kondisi negatif power, jadi di mana motor sebagai generator, maka itu kita coba untuk lepas, artinya free run, artinya motor dilepas sehingga nanti ditangkap lagi pada posisi speed tertentu yang sudah di set. Ini akan mendapatkan power saving yang lebih maksimum. Kalau kita lihat grafik di sini, di mana pada posisi titik ini adalah terjadi negatif power sehingga dia melakukan free run si inverter itu, kemudian akan ditangkap kembali pada saat posisi speednya udah tercapai yang sesuai dengan settingan, sehingga saving energi pun menjadi maksimum. Yang berikutnya adalah yang kita sebut dengan istilah flexible control, di mana flexible control ini adalah salah satu fitur yang ada di inverter. Kalau kita lihat beban yang ada di lapangan pada pumping unit adalah seperti grafik yang terlihat di sini. Jadi fluktuasinya sangat besar, DC-nya sangat besar, kemudian output powernya juga sangat besar. Dan kita harapkan ini tidak sebesar ini. Maka dengan fungsi flexible control yang ada di inverter VC kita setting, maka fluktuasi bebannya menjadi kecil seperti terlihat di gambar ini. Jadi antara DC dan juga powernya dengan memainkan flexible control dan torsi juga speednya diatur, sehingga didapatkan fluktuasi beban yang sekecil ini. Sehingga yang kita dapatkan adalah energy saving yang maksimum. Itu yang kita harapkan dengan adanya fungsi flexible control ini. Nah, fitur berikutnya yang kita sebut dengan negative power blockage. Apa itu negative power blockage? Kita ketahui bahwa pompa angkuk ini tegangan balik dari motor ke inverter itu sangat tinggi karena adanya momen inersia. Jadi pada posisi bawah ini yang warna merah ini adalah negative power, di mana posisi inverter itu mendapat tegangan balik dari motor. Dan tegangan dengan fungsi yang negative power block yang ada di VC AC100J, maka kita bisa menghindari terjadinya trip over voltage yang disebabkan karena tegangan balik itu tadi. Seperti lihat pada gambar grafik di samping ini, jadi ada tegangan PN. Di saat tegangan P dan N itu tinggi dan inverter membaca, dia langsung melepas output menjadi free run. Kemudian dia akan menjalankannya kembali menjadi run saat speednya sudah naik, tegangan P sama N nya sudah turun. Ini adalah salah satu fungsi yang sangat bermanfaat. Saya sendiri juga merasakan waktu setting di Jambi. Waktu itu kita menggunakan regenerating unit untuk membalikan tegangan balik dari motor, tapi kapasitasnya kurang besar sehingga selalu trip over voltage. Akhirnya kita coba fungsi ini dan hasilnya adalah inverter bisa berjalan secara normal tanpa adanya over voltage, dan kita tidak perlu membeli yang namanya dynamic braking unit, resistor ataupun regen unit. Berikut adalah success story yang sudah ada di negara asalnya, itu di Cina sana. Jadi inverter ini sudah terpasang lebih dari 10.000 unit. Artinya ini bukan produk baru, bukan produk yang baru diinstal 10-20, tapi sudah banyak. Sehingga performansnya pun sudah bisa kita rasakan sangat baik. Dan juga kita juga pernah memasang yang ada di Jambi ini, di Pertamina Jambi, di mana kita pasang nah ini kondisi di lapangannya untuk pompa pumping unit yang ada di sana, dan hasilnya cukup baik sehingga mereka repeat order untuk pemasangan yang berikutnya. Demikianlah materi yang bisa kita sampaikan, just sekedar informasi bahwa produk kita ini adalah AC100J, dan saat ini range kapasitinya yaitu untuk 380 volt dari 0,75 kW sampai 630 kW. Tapi untuk yang 660 volt yaitu cuma sampai 75 kW. Mungkin demikian aja. Saya ucapkan terima kasih, dan kita selanjutnya akan ke sesi tanya jawab. Terima kasih.